BBM langka, antrian sepanjang hingga 3 km terjadi di sejumlah SPBU di Kota Padang Sidempuan. Militer Zionis Israel membombardir kantor polisi dan rumah warga di Gaza, Palestina. 13 orang syahid. Ribuan warga Amerika Serikat di berbagai kota besar turut ke jalan menuntut pembubaran ICE yang arogan dalam menangani kasus imigran. Terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama saya Nata Arman dan Anita Dewi. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini dan kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, militer Zionis Israel membombardir kantor polisi dan rumah warga di Gaza, Palestina. Warga Gaza berharap agar Presiden AS Donald Trump ini menekan Israel agar tidak berulang kali melanggar perjanjian gencatan senjata dengan Hamas. Inilah detik-detik saat serangan udara Israel menghantam sebuah gedung di Al-Nasr, Kota Gaza, Palestina Sabtu siang. Akibat agresi militer Zionis Israel ini, 3 orang syahid sementara beberapa orang lainnya terluka. Peristiwa ini diketahui terjadi saat gencatan senjata antara Hamas dan Israel masih berlangsung. Warga Gaza mendesak Presiden AS Donald Trump untuk memberikan tekanan lebih besar kepada Israel. احنا بنناشد الرئيس ترامب نفسه من البيت الابيض يأثر اكثر من هيك عليهم. يعني آخر جثة قلبوا الدنيا عليها واستلموهاش ضل لهم بعد هيك. نرجو من كل العالم الحر إنه يوقف المجازر اللي بتصير عن أبناء شعبنا. Sementara itu, keluarga-keluarga Palestina berduka setelah serangan udara Zionis Israel menargetkan kantor polisi di distrik Sheikh Radwan di sebelah barat kota Gaza. Akibat peristiwa ini, sedikitnya 13 orang meninggal dunia pada Sabtu siang. Korban luka diangkut ke Rumah Sakit Al-Shifa untuk mendapatkan pertolongan medis. Petugas pertahanan sipil menyerukan perlindungan internasional serta menegaskan bahwa polisi adalah sipil, bukan militer. Sementara itu, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, 509 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 1.400 lainnya terluka sejak gencatan senjata antara Hamas dan Israel diberlakukan Oktober lalu. بالدار هم قاعدين في قلب الدار بينطفوا في قلب الدار استشهدوا 5 انفار في قلب الدار ابن اخويا ومرت عمي ولاد جيراننا كمان 3 انفار ابن اخويا عمره 17 سنه طفل يعني مالوش ايش له في الحياه هذه وهو قاعد في قلب الدار ينضرب. Menurut Al Jazeera, sebanyak 31 warga Palestina syahid dan banyak lainnya terluka dalam serangan udara Israel di kota Gaza dan Khan Yunis pada 31 Januari lalu. Penjajah Israel juga tega membombardir warga sipil yang tengah mengungsi di tenda-tenda. Akibat genosida Israel di Gaza, 12.000 wanita dan 18.000 anak meninggal dunia. Pemirsa, ribuan demonstran pro-Palestina di London menyuruhkan diakhirinya penjualan senjata Inggris ke Israel. Sementara aksi protes tandingan yang lebih kecil dari massa pro-Israel berlangsung di dekatnya. Kerumunan sejumlah besar massa berbaris, meneriakkan slogan dan mengibarkan bendera Palestina. Protes ini merupakan seruan untuk bertindak melawan pengepungan Israel yang sedang berlangsung di Gaza, Palestina. Sementara polisi membentuk barisan antara demonstran dan kelompok kontra demonstrasi. Sempat terjadi adu mulut antara kedua kelompok yang saling berhadapan ini. John Rees, pendiri Stop War Coalition, mengecam pihak berwenang karena mengizinkan aksi protes tandingan. Polisi dilaporkan menangkap 13 demonstran dari kampanye solidaritas Palestina dan 1 orang dari kelompok pro-Israel. Meskipun anggotanya ditangkap polisi, massa pro-Palestina akan terus menyerukan intervensi internasional untuk mengakhiri genosida di Gaza.
Pemirsa, para demonstran di Barcelona menuntut pemerintah Spanyol menerapkan embargo senjata terhadap Israel. Mereka juga menolak strategi perdamaian Gaza yang diusung Presiden Donald Trump. Para pengunjuk rasa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan "Akhiri hubungan dengan Israel" dan "Perlawanan Hamas bukanlah terorisme". Para pengunjuk rasa mengecam Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk Presiden Donald Trump. Demonstran menuduh pemimpin AS itu berupaya menampilkan dirinya sebagai sang juru selamat Palestina. Namun di sisi lain membiarkan Israel melanjutkan genosida. Para aktivis juga menuduh Spanyol bertindak sebagai pusat perdagangan Israel. Pada September 2025, pemerintahan Perdana Menteri Pedro Sanchez mengubah penangguhan sementara penjualan senjata Spanyol ke Israel menjadi larangan hukum permanen dengan alasan Tel Aviv melakukan genosida di Gaza. Embargo tersebut mencakup pengecualian yang mengizinkan penjualan peralatan pertahanan buatan Israel ke Airbus Spanyol. Pemirsa, 5 orang dilaporkan tewas dalam 2 ledakan terpisah di Iran yang diduga kuat akibat kebocoran gas. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Ledakan pertama menghantam sebuah gedung hunian 8 lantai di kota pelabuhan Bandar Abbas, pesisir Teluk. Otoritas setempat melaporkan 1 orang tewas dan 14 lainnya mengalami luka-luka. Ledakan lainnya terjadi di lingkungan Kian Shahr, kota Ahvaz dekat perbatasan Irak. Teheran Times melaporkan 4 orang tewas dalam insiden tersebut. Pemirsa, pemimpin tinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei ini kembali muncul ke publik untuk pertama kalinya setelah negara kaya minyak ini berminggu-minggu dilanda kerusuhan. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei ini memperingatkan bahwa setiap tindakan militer yang dilancarkan oleh Amerika Serikat akan berubah menjadi perang regional yang lebih luas. Hal ini disampaikan Ayatollah Ali Khamenei dalam acara peringatan ulang tahun ke-47 Revolusi Islam Iran di Teheran Minggu siang. Ali Khamenei juga berbicara tentang ketegangan yang telah berlangsung selama beberapa dekade dengan AS. Ali juga mengklaim bahwa Amerika ini ingin menjajah Iran sambil mengeruk sumber daya alam strategis negara tersebut. Pemimpin tertinggi Iran ini mengulangi klaimnya bahwa kerusuhan baru-baru ini di Iran direncanakan oleh AS dengan keterlibatan Israel. تأثیر این حرفا قرار نمیگیره از برخورد حق نمیهراسه ما شروع کننده نیستیم ما به کسی ظلم نمیخوایم بکنیم به کشوری حمله نمیخوایم بکنیم مسئله آمریکا و ایران چیه این تقابلی که وجود داره 40 چند ساله ایران با آمریکا دشمنی دارن این مسئله چیه Sebelumnya pada Sabtu siang, pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei ini mengunjungi makam Imam Khomeini di Teheran. Khamenei bersama dengan Hasan Khomeini memberikan penghormatan dan melakukan doa di makam tersebut. Kunjungan tersebut berlangsung menjelang perayaan Dawn selama 10 hari untuk memperingati kemenangan Revolusi Islam ke-47. Selain mendoakan Imam Khomeini, pemimpin tertinggi Iran ini juga memperbarui kesetiaan kepada cita-citanya. Upacara ini berlangsung di tengah peningkatan kekuatan militer AS di kawasan tersebut dan peringatan akan kemungkinan tindakan terhadap Iran. Sementara Presiden Trump kembali menegaskan sejumlah kapal militer Amerika Serikat telah mengepung Iran. Namun Trump memberikan peluang untuk negosiasi jika Iran memberikan kesempatan ataupun kesepakatan yang menguntungkan Amerika Serikat. How you doing, Mr. President? I'm very good, man.
had a good time at the alfalfa dinner. We did well. I hope we did well, but it was very good. Tremendous people. So what's up? Sir, could you give us an update on where your thinking is right now with Iran? If you have made a final decision on what you want to do? I mean, I certainly can't tell you that, but we do have very big, powerful ships heading in that direction, as you know. I can't tell you. Okay. But I hope they negotiate something that's acceptable. Saudi Arabia's defense minister reportedly said that if the U.S. backs off the strike, that will only embolden Iran. What's your reaction to that, sir? Some people think that, some people don't. You could make a negotiated deal that would be satisfactory with no nuclear weapons. They said they should do that, but I don't know that they will, but they are talking to us. Seriously talking to us. Pemirsa, gelombang demonstrasi anti-ICE terjadi hampir di seluruh negara bagian Amerika Serikat. Aksi ini sebagai bentuk protes akibat penembakan fatal yang melibatkan agen federal ICE terhadap warga yang diduga imigran di Minneapolis pada bulan Januari lalu. Para demonstran berkumpul di luar pusat penahanan metropolitan di pusat kota Los Angeles dalam aksi protes nasional ICE Out yang menuntut agen imigrasi federal meninggalkan lingkungan mereka. Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan dan mengibarkan bendera, dengan beberapa di antaranya terlihat berteriak kepada para petugas. Aksi ini menyusul pawai besar-besaran anti-ICE yang diikuti oleh sekitar 5.000 hingga 7.000 orang yang menuntut penghapusan lembaga federal tersebut. Aksi unjuk rasa menolak ICE juga terjadi di Minneapolis. Para pengunjuk rasa meneriakkan kata-kata kasar dan membuat gerakan provokatif kepada para petugas. Menurut laporan, setidaknya 1 orang ditangkap oleh petugas keamanan yang mengawal aksi unjuk rasa. Gelombang demonstrasi anti-ICE terjadi hampir di seluruh negara bagian Amerika Serikat yang dipicu oleh 2 penembakan mematikan yang melibatkan agen federal ICE di Minneapolis pada Januari lalu. Informasi lainnya pemirsa, warga Murmansk, Rusia dikejutkan dengan fenomena langka 3 matahari atau yang dikenal dengan fenomena parhelia. Это называется солнечная гала. Fenomena 3 matahari dikenal sebagai parhelia atau sandok ini tertangkap kamera warga Murmansk, Rusia. Umumnya fenomena ini muncul selama musim dingin dan disebabkan oleh sinar matahari yang membias melalui kristal es Hal ini menciptakan 2 bayangan cahaya terang di sisi matahari asli. Sebelumnya fenomena serupa juga terjadi di Swedia pada tahun 2018. Солнечная гала. Преломление лучей солнца на морозе и влажности. Посмотрите, как красиво.